Bab 656. Ancaman keluarga Dong. Benar, sekarang aku letnan dari keluarga Dong. Jansen Jiang kembali menyombongkan diri. Menatap Erikin dengan gaya yang sedikit dominasi. Eriki, kamu dalam masalah besar. Kedatanganku kali ini, untuk memberimu jalan keluar. Kata Jansen Jiang dengan bangga. Oh, Erikin tercengang. Sebelumnya kamu menyinggung Tuan Dong, sama saja menyinggung keluarga Dong. Tuan Dong kedua akan membunuhmu, kata Jansen Jiang dengan tatapan dingin. Tapi selama kamu menyerahkan warisan Aurora Island, aku bisa memohon kepada Tuan untuk mengampunimu. Jansen Jiang menunjukkan ekspresi seperti senior mendukung juniornya. Erikin, keluarga Dong itu orang yang berkuasa di dunia tersembunyi. Keluarga kelas 1, latar belakangnya di luar bayanganmu. Kamu pernah menyelamatkanku, jangan sakiti dirimu, serahkan warisannya, aku yakin keluarga Dong meringankan hukumanmu. Jansen Jiang sedikit bangga. Erikin anak dusun, dia berbuat sesuatu pada keluarga Dong, Erikin pasti ketakutan, lalu akan menyerahkan warisannya, dan tunggu sampai semuanya dibereskan. Tidak tahu kenapa keluarga Dong bisa meringankan hukumanku, kata Erikin penasaran. Kamu menghapus kultivasi, ketika mematahkan lengamu, aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawamu, kata Jansen Jiang. Akhir-akhir ini apa otakmu bermasalah? Tanya Erikin tiba-tiba. Apa katamu? Beberapa saat Jansen Jiang tidak bereaksi sama sekali. Tuan Dong sampah seperti itu, aku akan membunuhnya dalam sekali pukulan. Jika Tuan kedua Dong ini mau warisan bahkan jika menyuruhnya menemuiku, aku juga tidak keberatan membunuhnya, kata Erikin sambil mencibir. Tuan kedua Dong ini sangat gila. Cari saja seseorang, lalu meminta dia menyerahkan ilmu pelatihan campuran, kultivasi. Tuan kedua Dong ini, dia anggap siapa dirinya? Lebih tinggi dari kaisar. Berani sekali. Wajah Jansen Jiang memerah. Erikin, kamu ini jangan terlalu sombong. Tuan kedua Dong ini orang yang berbakat. Baru-baru ini berhasil menembus kesempurnaan fase. Dia memang seorang jenius, benar-benar tidak tertandingi. Jika kamu berani memfitnahnya, seperti itu, tunggu sampai kamu mati. Jansen Jiang melihat Erikin dengan tatapan mengejek. Seolah melihat orang mati. Ekspresi Erikin berangsur-angsur menjadi dingin, dia menghunus pedang Qingtong. Aku memberimu waktu 3 detik untuk menyingkir dari pandanganku, atau aku akan membunuhmu terlebih dulu. Tampaknya keluarga Dong memang sangat kuat, bahkan Jansen Jiang percaya diri untuk menantang dirinya. Merasakan aura membunuh Erikin, wajah Jansen Jiang berubah drastis, dengan cepat berbalik dan berlari. Baru-baru ini dia menjadi letnan keluarga Dong, dia sedikit ambisius, baru teringat, orang di hadapannya sangat menakutkan. 2 detik kemudian, tiba-tiba ada cahaya pedang menembus udara. Terdengar jeritan, darah berceceran kemana-mana, dan ada lengan terputus. Erikin, kamu tidak menepati janji, teriak Jansen Jiang sambil berlari. Oh, aku lupa bilang, 1 detik dihitung dari aku mulai bicara, cibir Erikin, dan memasukkan kembali pedangnya. Di hatinya, muncul dalam hatiku, ada semangat perang yang samar-samar muncul niatan perang. Tuan kedua Dong punya kultivasi fase kesempurnaan, dan memang sangat kuat. Namun Erikin yang sekarang, juga bukannya tidak punya fase kesempurnaan yang tinggi. Dia juga mau melihat, sebenarnya sehebat apa jenius dari dunia tersembunyi. Besok paginya, ada lelaki tua berjubah abu-abu dipimpin Zenet ke halaman. Tuan Qin. Orang tua itu tampak cukup tua, wajahnya keriput. Di tubuhnya seperti tercium bau obat, melihat Erikin, dia langsung menyapanya. Erikin juga membalasnya. Tidak tahu bagaimana memanggil senior. Kamu bisa memanggilku Tuan Li, kata lelaki tua itu. Ah,
Tuan Li segera memperhatikan ampas obat yang dibuang Eric Qin. Mereka tidak punya waktu untuk membuangnya. Tuan Qin masih sangat muda, menjadi sesepuh kediaman Dewa Pengobatan, tampak seperti pekerja keras. Biar aku lihat, pil mujarab apa yang sedang disempurnakan Tuan Qin, pasti cukup. Tuan Li berjalan dan menyentuh ampas obat. Kata, baik, masih belum diucapkan. Tiba-tiba senyumnya menghilang, wajahnya terlihat sangat buruk. Sebagai sesepuh letnan, seumur hidupnya dia telah memurnikan obat. Setelah melihatnya, menemukan bahwa ampas obat ini digunakan untuk perbaikan roh, pil pemurnian tubuh, dan lainnya. Ini adalah pil mendasar pil mujarab yang disempurnakan apoteker. Bisa dibilang, bimbingan selama 1 atau 2 tahun, bahkan apoteker tanpa dasar pun, juga tidak akan berhasil, tidak mungkin menyia-nyiakan obat. Tapi ini, banyak ampas obat segar menumpuk. Hanya dalam semalam, ada begitu banyak pil mujarab tingkat pertama yang dimurnikan. Bahkan pendatang baru pun tidak cukup. Ini, tanya Tuan Li. Kemarin malam semua ini dibuat Tuan Qin. Kata Zenet tidak mengerti semua ini. Tentu saja, dia juga baik hati. Dia mengambil pil mujarab Eric Qin, mendapat banyak manfaat, berpikir akan mengejutkannya. Wajah Tuan Li menjadi lebih buruk, tatapannya terlihat kecewa. Tapi dengan cepat menutupinya. Sekalipun Eric Qin hanya orang yang suka mengejek lainnya, tapi dia direkrut oleh Navia Jiang, jadi bukan haknya untuk berkomentar. Tapi Eric Qin mengikuti pertandingan ini, khawatirnya akan sulit. Tuan Qin, sudah sedikit terlambat, kita harus pergi. Tuan Li menghela nafas, lalu berkata pada Eric Qin. Tapi nadanya terdengar agak kaku. Eric Qin merasa Tuan Li salah paham padanya, tapi adik Tuan Li menanyakannya, dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Di luar, Tuan Li menyetir, lalu Eric Qin naik ke mobil. Keduanya berada di mobil yang sama, tetapi tidak ada yang bicara. Ketika Eric Qin menanyakan soal pertandingan, Tuan Li hanya menjelaskan singkat. Dia baru mengerti dengan jelas, ternyata pertandingannya sangat sederhana. Aturan pertandingannya adalah memenangkan 2 pertandingan dari 3 kali pertandingan. Kedua keluarga tersebut terbagi menjadi kepala rumah tuan muda dan letnan, dibagi menjadi 3 pertandingan. Hasil pertandingan ditentukan kemampuan pemurnian obat. Pertandingan yang akan diikuti oleh Eric Qin adalah pertempuran antara 2 letnan. Namun, saat ini, Tuan Li tidak seramah sebelumnya, dia terlihat sangat datar. Melihat Tuan Li benar-benar salah paham, Eric Qin menggelengkan kepalanya. Dia langsung menutup mata dan konsentrasi. Setelah berkendara selama beberapa jam, mobil itu melaju ke gedung pinggiran kota. Bangunannya cukup besar, megah dan indah, dan juga pemandangan sekitarnya cukup menyenangkan. Eric Qin tahu bahwa pertandingan ini diadakan di keluarga Zheng. Dan ini adalah tanah keluarga Zheng. Sebagai keluarga pemurni obat, tentu saja mereka tidak kekurangan uang. Tuan Li mengajak Eric Qin datang ke tempat keluarga Jiang. Ada banyak orang di keluarga Jiang, tapi Eric Qin tidak mengenal semuanya. Sepanjang jalan, banyak anggota keluarga Jiang menyambut Tuan Li dengan ekspresi kagum. Tampaknya reputasi Tuan Li cukup tinggi di keluarga Jiang. Hahaha, apakah Letnan Qin datang? Saat masuk ke ruang tamu, di dalam terdengar tawa hangat. Lalu keluarlah lelaki tua, rambutnya putih, wajahnya memerah, dia menjabat tangan Eric Qin. Halo, kepala rumah. Melalui Tuan Li, Eric Qin sudah tahu jika lelaki tua itu adalah ayah Navia Jiang, yang juga kepala rumah. Benar-benar pahlawan, dia masih muda dan berbakat. Kepala rumah tersenyum dan menyapanya. Melihat auranya, kemampuan permurnian obatnya tidak buruk. Jika mengikuti pertandingan ini, harus sekuat keluarga Jiang. Bibir Tuan Li bergerak-gerak, tapi akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayah, letnan yang diundang kakak datang.
Saat ini, pria muda keluar. Pria muda itu tampan dan mempersona, tampak seperti berusia 20 tahun. "Di mana gurumu?" kata pemuda itu pada Eric Kin. "Guru apa?" Eric Kin heran. "Tuan mudahan, Tuan Kin ini bantuan yang datang dari luar, dia diundang sendiri oleh Nona Jiang." Tuan Li terbatuk dan dengan cepat menjelaskannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.